Baik, langsung saja ya. Tadi sudah pembukaan panjang. Jadi yang baru join, kita tadi untung belum panjang. Ada yang mengingatkan saya, terima kasih. Tapi nanti ini buat cadangan juga saya rekam. Nanti jika ada yang tertinggal bisa lihat videonya. Baik, kita mulai dari bagaimana kalau Anda mau berkarir gitu ya. Sebuah karir, perencanaan karir Anda atau masa depan kalian atau karir kalian itu bisa dimulai dari Anda harus mulai dari identifikasi karir Anda. Nah, identifikasi karir itu tahapan yang paling pertama itu adalah bagaimana Anda bisa self assessment. Hari inilah yang akan saya lakukan kepada ada saya berikan edukasi tentang self assessment, apa itu self assessment dan bagaimana Anda bisa melakukan assessment secara mandiri gitu ya. Nanti minggu depan coba kita agak sedikit praktis gitu ya. Anda saya mencoba untuk mengisi bukan tes psikologi ya, tetapi lebih ke arah skala, misalnya semacam skala gitu, sehingga Anda bisa dari skala itu bisa menggambarkan profiling diri Anda. Itulah juga nanti apa ya Anda bisa melakukan itu berulang-ulang gitu ya, sehingga kalau instrumen itu bisa siapa saja gitu ya. Kalau latih psikologi nanti hanya terbatas hanya untuk kalangan psikologi ketika Anda nanti sudah nggak di UMM, sudah nggak di fakultas, ya nanti bingung kalau udah di rumah, wah nggak punya latih psikologi nggak bisa. Tetapi kalau instrumen-instrumen non psikologi, tentunya Anda nanti bisa terus menggunakan skala itu atau instrumen itu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui self assessment? Bagaimana kita bisa mengasesmen diri kita yang berhubungan dengan karir? Ada yang mau berpendapat kira-kira caranya gimana ya? Misalnya kita bisa melihat potensi kita, bisa melihat apa ya bibit karir kita itu diawali dari mana? Bukan kita ya mungkin Anda ya. Kalau saya sudah berkarir di UMM gitu ya, sudah berkarir menjadi sebagai dosen karyawan UMM gitu ya, sebagai dosen UMM. Nah, kira-kira dimulai bibit dari karir itu dimulai dari apa ya? Mungkin ada yang tahu? Saya ajak diskusi aja biar ada berinteraksi dikit. Boleh di chat gak apa-apa kalau memang malu-malu. Kalau memang uh, terganggu, mungkin mulai dari mana kira-kira kalau Anda mau mengidentifikasi karir Anda. Kalau saya minta Anda untuk mengidentifikasi karir, dimulainya dari mana kira-kira? Tentunya pasti dari diri kalian ya, tapi dari mana gitu ya? Bagaimana caranya? Silahkan berpendapat dulu. Benar, Indi ya, dari minat. Nah, bagaimana kita mengetahui minat? Apakah harus dites minat gitu? Nah, ya kan? Itu yang akan menjadi kita bahas. Dari ketertarikan, oke, interest, benar, itu minat juga. Ada yang lain, silahkan. Dari bakat, ya, minat dan bakat. Bakat itu lebih ke arah ke skillnya nanti, lebih ke kemampuannya. Apalagi, apakah hanya itu saja? Minat dan bakat? Ya, potensi pada diri sendiri. Oke, benar banget. Nah, peluang dalam pekerjaan. Nah, benar-benar. Peluang dalam pekerjaan ini adalah setiap tahun atau setiap periode itu kadang ada peluang-peluang yang kemungkinan lebih besar. Ya, peluang pekerja itu lebih besar dibandingkan jangan eh, tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun misalnya tahun 2025 misalnya ya dengan 2020 saya yakin peluang pekerjaan itu akan jauh berbeda gitu ya. Mungkin tahun 2000 misalnya saja ya, tahun 2020 ini 2022 ini misalnya ya, peluang menjadi seorang psikolog klinis ya misalnya di rumah sakit misalnya ini. Itu mungkin belum begitu besar karena mungkin psikolog klinis baru saja kemarin dirintis misalnya atau
tempat psikolog klinis atau mungkin undang-undang psikolog klinis itu baru saja dibuat misalnya. Beda lagi nanti 2030 ternyata sudah menjadi kebutuhan yang sangat besar di bidang psikologi sehingga psikolog klinis itu akan menjadi lebih besar peluangnya. Nah, seperti itu misalnya. Atau misalnya saat ini ya, saat ini peluang misalnya kalau kita ngomong peluang kerjaan menjadi seorang HRD misalnya. Di tahun sekarang ini kemungkinan peluang menjadi seorang HRD adalah mungkin bisa jadi saya katakan kecil. Ini pendapat saya saja, kalau salah mohon dikoreksi. Mengapa seperti itu? Karena kondisinya sekarang lagi sulit gitu ya. Perusahaan-perusahaan itu sedang mengalami masa-masa krisis. Ya Anda tahu sendirilah berita kalau Anda update ilmu, update pengetahuan, suka baca gitu ya. Bagaimana perkembangan di Indonesia saat ini, jangankan di Indonesia, di luar negeri, di dunia saat ini kan semua mengalami krisis ya. Hampir semua mengalami kesulitan gitu ya. Bukan belum krisis gitu ya. Di Indonesia belum krisis, semoga tidak terjadi gitu ya. Walaupun isu-isunya, walaupun pengamatan-pengamatan para pakar itu sudah mulai mau mengarah ke sana. Tapi saya nggak usah jauh-jauh ke sana lah, itu bukan bidang kita, bukan bidang psikologi. Beberapa hari saya bertemu dengan seorang HRD gitu ya, yang sudah menurut saya dia bekerja di sebuah perusahaan yang besar menurut saya. Dan dia cerita bagaimana sebuah perusahaan itu sudah menuju ke bangkrutan gitu ya, sudah mulai goncang lah kalau kalau saya katakan goncang gitu ya. Karena ternyata ya karena adalah dampak dari pandemi kemarin, artinya pandemi kemarin itu menyisakan dampak yang sangat panjang gitu ya, tidak hanya sekedar kalau sekarang ini seolah-olah sudah selesai, tetapi kalau dalam dunia industri dampaknya itu sudah sangat terasa sekali. Perubahan-perubahan gitu ya. Nah, itu pada akhirnya berdampak pada peluang. Bagaimana sebuah perusahaan mau merekrut, kondisi perusahaannya saja lagi sulit gitu ya. Dan itu saya bertemu satu dua HRD ya. Mungkin ya nggak semua perusahaan mengalami guncangan. Tapi saya yakin pasti dampaknya itu luar biasa saat ini. Kalau Anda lihat info-info terkait dengan PHK juga tinggi saat ini. Angka-angka PHK juga tinggi. Oleh karena itu, ya peluang untuk menambah karyawan itu akan sangat kecil. Mereka justru akan mempertahankan karyawan dan justru malah merampingkan struktur organisasi mereka karena mereka nggak bisa membayari karyawan gitu ya. Dan ke depan ini arah karyawan itu justru malah arahnya ke apa namanya ya ke kontrak gitu ya, tidak karyawan tetap gitu ya. Sistemnya adalah sistem kontrak gitu. Kalau perusahaan sudah nggak butuh lagi, ya kontraknya diputus gitu ya. Sudah sedemikian rupa gitu ya, ngerinya kalau di dunia industri. Nanti kita bisa sharing, kita datangkan lah orangnya yang pernah ketemu saya itu bisa biar dia bisa cerita bagaimana eh, apa ke depan 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan dunia industri itu kayak apa. Oke, itu terkait dengan tadi ya, peluang pekerjaan. Jadi, peluang pekerjaan itu juga sangat penting sekali untuk Anda lihat. Terus juga selain peluang juga ada lingkungan, dorongan dalam lingkungan. Saya nggak tahu ini Firda itu lingkungan itu maksudnya gimana Firda? Boleh berpendapat Firda? Apa lingkungan maksudnya gimana? Apa support dari orang tua misalnya atau harapan orang tua gitu misalnya atau gimana? Iya Kan Pak, seperti contohnya orang tua itu menyarankan untuk menjadi pegawai negeri sipil itu. oke. Maksud lingkungan itu bisa jadi interestnya itu karena eksternal, nah gitu ya. Mungkin mungkin seseorang individu menyukai pekerjaan atau mungkin melamar pekerjaan itu karena faktor eksternal bukan faktor internal gitu ya. Ini bahaya ya, ini bahaya. Tapi kalau individu itu segera bisa menyesuaikan dirinya, segera bisa mencintai pekerjaannya dan memang individunya itu sangat fleksibel, ya menurut saya tidak apa-apa. Tapi kalau individu tidak bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaan, dengan keputusannya, maka itu akan menjadi masalah yang akan berarti nanti. Itu yang menjadi perlu diperhatikan. Misalnya, iya kalau individu itu pada akhirnya terus segera menyesuaikan, misalnya dia melamar pekerjaan, dia tidak berharap jadi PNS misalnya, ini misalnya. Terus sama orang tuanya karena orang tuanya punya
ada kemauan ke sana dan kebetulan alhamdulillah diterima misalnya ya. Nah, ini mau nggak mau kan Anda harus bekerja, mau nggak mau Anda harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di dunia PNS gitu ya, pekerjaan PNS seperti apa, dengan rutinitasnya, dengan segala macamnya. Lah itu kan tentunya Anda harus juga siap gitu. Kalau Anda tidak siap, tentunya nanti pasti akan menjadi masalah itu. Itulah masalah-masalah karir yang kita belum ngomong masalah ya, tapi mungkin kemungkinan-kemungkinan kalau kita berbicara karir adalah masalahnya karir itu tidak sesuai dengan diri kita. Di luar sana mungkin banyak orang-orang yang merasa hidupnya tidak bahagia karena pekerjaannya atau merasa ya, individu itu tidak enjoy karena pekerjaannya. Ya bisa jadi karena pekerjaannya itu tidak sesuai dengan dirinya, tidak sesuai dengan minat dirinya, ketertarikan dari dalam dirinya. Sehingga ketika melakukan pekerjaan, mereka itu akan melakukan dengan cara terpaksa gitu ya. Ya mungkin banyak ya yang menjalani pekerjaan seperti itu dan yang bisa dilakukan hanya ya sudah hanya bertahan saja karena mungkin sekarang untuk saat ini mungkin mikir-mikir ya orang kalau sudah dapat pekerjaan mapan terus mau keluar dari kerjaan lagi itu saya pikir pasti akan berpikir ulang gitu ya karena kondisi kondisi ekonomi saat ini seperti ini gitu. Oke. Ada lagi peluang dorongan lingkungan. Oke deh. Nah, kalau tahapannya sesuai dengan ini tahapannya bagaimana Anda pada akhirnya memutuskan untuk memilih sebuah karir. Yang pertama itu adalah diawali dari self assessment. Ini yang akan saya jelaskan secara panjang lebar nanti hari ini tentang apa itu self assessment. Nah, self assessment itu kalau kita lihat lebih melihat tadi benar apa yang disampaikan teman-teman mahasiswa. Yang pertama adalah interest atau minat, yang kedua adalah skill. Tadi skill sudah bakat tadi bisa jadi skill ya, itu value itu yang belum tersentuh sama sekali tadi yang belum muncul, dan yang terakhir adalah gaya kerja, work style teman-teman atau gaya kerja individu. Itu juga akan membentuk atau akan mempengaruhi bagaimana Anda mengambil sebuah keputusan untuk karir. Nah, dari self assessment tentunya Anda dari ketika Anda sudah mendapatkan data self assessment tentang diri Anda atau minimal Anda sudah bisa menjawab UMI, sudah tahu siapa diri kalian, baru Anda akan ngomong peluang tadi gitu ya. Akan memilah-milah gitu ya. Memilah-milah terkait dengan diri kalian. Kira-kira industri mana yang sekiranya cocok dengan self assessment sesuai dengan karakteristik diri kalian. Jadi Anda harus memilah-milah gitu ya. Terus setelah itu juga setelah memilah-milah, trial error gitu ya, trial dan error gitu ya. Setelah itu baru Anda mulai fokus melamar pekerjaan. Jadi gini, pengalaman saya ketika saya melakukan konseling karir gitu ya terkait dengan bidang pekerjaan. Kadang itu seorang pelamar atau job seeker atau pencari kerja itu fokus pada satu hal saja. Dia tidak pernah berpikir bahwa jangan-jangan yang dia lamar itu bukan pekerjaan yang cocok buat dia. Dia hanya berdasarkan sesuai dengan peminat, sesuai dengan jurusan saja. Misalnya saja mahasiswa psikologi, ya yang dilamar selalu HRD misalnya. Kalau konteksnya industri, karena kalau di pendidikan dia sulit buat masuknya. Di guru ya kalau menjadi guru BK kayaknya juga syaratnya harus lulusan BK misalnya. Kalau masuk di rumah sakit juga masih belum bisa karena belum psikolog misalnya. Masuk di mana lagi ya? Di dunia pendidikan misalnya, sosial misalnya di dunia sosial juga masih mungkin belum jelas gitu ya. Nah, itu akan menjadi mungkin salah satu yang nampak kelihatan bisa jadi kalau untuk S1 bisa jadi HRD misalnya. Itu sudah kayak seperti sudah sangat sesuai gitu ya dengan jurusan misalnya. Nah, kadang berpikirnya masih seperti itu. Jadi tidak ada eksplorasi. Ya dalam proses eksplorasi tidak apa-apa misalnya. Kalau masih dalam proses eksplorasi tidak apa-apa. Misalnya Anda coba ngelamar HRD, coba ngelamar jadi staff, coba ngelamar jadi teller bank misalnya kalau Anda punya
punya paras yang menarik, nggak selalu paras yang menarik ya kalau menurut saya. Ini punya kemampuan untuk mempersuasif, ya, punya komunikasi yang bagus. Dengan orang tuh bisa melayani gitu ya. Ketika Anda ngomong itu orang mendengarkan tuh sangat senang gitu ya. Enjoy, sangat sangat rileks gitu ya. Nah, itu juga sangat penting sekali ketika Anda memposisikan pekerjaan. Nah, dari eksplorasi ini kira-kira mana yang sekiranya dari sekian banyak lamaran itu, mana yang mungkin sudah sampai titik akhir gitu misalnya. Atau misalnya Anda bisa melihat dari 10 lamaran itu hanya 2 lamaran yang sampai saya itu diwawancara sama ownernya misalnya. Nah, itu bidang pekerjaan apa? Nah, bisa jadi itu tahap eksplorasi sudah mulai fokus gitu ya. Oh, kemarin dari 10 pekerjaan yang saya lamar, dari 20 yang saya lamar misalnya, ada 5 atau ada 3 yang saya sampai hampir diterima. Nah, dari 5 itu apa saja? Itu Anda sudah mulai fokus. Setelah itu Anda coba fokus ke 5 itu gitu ya. Sambil disesuaikan dengan sebenarnya kalau fokus ini lebih ke arah apakah organisasi yang Anda pilih itu cocok dengan diri kalian. Kadang apakah organisasi itu sesuai dengan value misalnya ya. Ya kan kadang ada toh misalnya perusahaan Anda mengambil apa misalnya Anda punya value yang kuat, bagaimana Anda menjadi seorang muslim misalnya. Terus ternyata perusahaan yang Anda ambil itu bukan perusahaan apa ya, bukan perusahaan yang apalagi mungkin perusahaan ekstrimnya ya, perusahaan misalnya minuman keras misalnya. Nah, itu kan tidak sesuai dengan value kalian gitu ya. Itu ekstrimnya saja misalnya. Nah, oleh karena itu Anda harus juga memilah-milah gitu ya, jangan hanya sekedar semua yang penting kerja, tapi ternyata setelah dapat kerja, setelah mengetahui organisasinya itu bergerak di bidang apa, Anda nggak cocok baru keluar. Nah, itu yang seharusnya tidak dilakukan. Itu seharusnya dilakukan sebelum Anda masuk di sebuah perusahaan itu. Jangan sampai konyol ya ketika Anda melamar pekerjaan atau masuk di sebuah pekerjaan terus ditanya perusahaan ini dari mana, terus apa bidang pekerjaan apa, bidang produknya apa. Nah, Anda nggak tahu itu konyol sekali itu ya. Ibaratnya Anda mau melamar pekerjaan tapi yang Anda lamar pekerjaan itu nggak tahu siapa yang punya pekerjaan itu gitu ya. Terus juga mengapa Anda juga bisa apa ya bersaing, apa yang bisa Anda pertahankan, apa yang bisa Anda apa ya perjuangkan dari sebuah perusahaan itu gitu ya. Apa karena value-nya di sebuah perusahaan itu bagus, budaya kerja yang bagus misalnya, ataukah hanya salary, hanya masalah uang yang Anda kejar karena di situ dari sekian banyak perusahaan disitulah gaji yang paling terbesar di Jawa Timur misalnya. Itu ngomong masalah duit gitu ya, salary. Atau Anda nggak mikir karena uang, tapi mikir karena ternyata dekat dengan rumah misalnya. Dan banyak hal yang bisa Anda eksplorasi dan memfokuskan dari sekian banyak lamaran yang akan Anda terima nanti. Nah, setelah itu baru Anda memilah, dan Anda juga bisa melakukan wawancara yang secara mendalam. Artinya Anda baru boleh masuk gitu ya, boleh mencari gitu ya, bidang pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan itu tadi self assessment, eksplorasi dan fokus yang akan Anda ambil nanti. Sehingga kalau seperti itu Anda semakin meruncing gitu ya, semakin sesuai dengan diri kalian. Tidak terus melamar pekerjaan yang masih sangat general, masih sangat luas gitu ya. Nah, itu nanti sama aja Anda juga akan berhadapan dengan intinya pasti pasti akan percuma gitu ya. Karena yang Anda lamar itu jauh dengan diri kalian, jauh dengan potensi atau karakteristik atau interest kalian. Gitu. Oke, itu bagaimana proses karir ketika Anda nanti akan menjalankan proses karir di dunia industri atau di dunia pekerjaan. Yang berikutnya adalah kita berbicara who am I gitu ya, siapa diri kalian. Oke, saya mulai dari interest gitu ya, minat. Nah, saya pengen tahu nih, saya bertanya lagi, kita diskusi lagi nih. Kira-kira bagaimana kita bisa mungkin gini,
kita punya interest ya. Mungkin kita punya interest, mungkin kita punya minat kita. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa minat kita itu benar-benar minat kita yang sesungguhnya, bukan hanya minat yang karena ajakan teman, minat karena lingkungan, minat karena melihat di sosial media. Saat ini misalnya di sosial media saat ini tuh banyak konten kreator membuat atau pamer kekayaan karena konten kreator misalnya karena dengan kerjaan yang santai dia dapat uang banyak misalnya nih. Gara-gara itu terus Anda pengen jadi konten kreator gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menilai, mengetahui karena kita konteksnya self assessment ya. Mungkin minat kita itu banyak, interest kita itu banyak. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui mana ini minat yang benar-benar minat dalam diri kita dan ini itu kita banget atau hanya sekedar hanya kedistrak masalah lingkungan saja. Nah, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Ayo, silahkan berpendapat atau langsung ngomong juga boleh. Ngechat juga boleh. Oke, Ridi benar. Ketika melakukan itu senang. Satu poin. Benar. Apakah hanya senang toh? Gitu ya. Apakah kita senang aja ketika kita melakukan minat kita atau kegiatan yang ada kaitannya dengan itu senang saja? Atau ada yang lain? Syaratnya apa saja ini selain senang? Tertantang Pak. Apa Pak? Tertantang? Tertantang tuh kalau ada yang susah itu malah tertantang gitu Pak. Oke. Tertantang untuk melakukannya lagi atau ada ambisi yang besar, ada usaha yang effort yang besar. Kalau tertantang itu kan berarti dalam diri kita itu selalu ingin mencoba dan mencoba gitu. Oke. Pertama adalah keinginan yang kuat, ada rasanya senang, ada kita senang melakukan itu, terus ada keinginan yang besar untuk terus mencoba dan mencoba. Nah, apalagi kira-kira? Belum selesai ini. Ya, ada lagi? Coba dipikirkan. Apa ya gitu ya? Tidak mudah bosan Pak. Tidak mudah bosan itu masih tadi sama dengan tertantang tadi. Satu kelompok lah. Satu rumah lah. Apalagi kira-kira? Tidak merasa tertekan. Tadi masih sama kebalikannya senang. Wow, cuma dibalik aja. Ayo. Jawab Pak. Ayo, silakan. Apa? Ya biasanya tuh kalau misal kita ahli dalam hal itu, kita lebih unggul dari yang lain gitu. Oke. Maksud lebih unggul itu gimana? Misal saya dengan perempuan saya gitu. Misal saya tuh ahli menggambar. Nah, gambaran saya pasti lebih bagus daripada teman-teman yang sebenarnya ya bisa gambar tapi nggak hobi atau nggak minat gitu. Oke. Artinya apa yang kita lakukan senang, tertarik tadi itu kita itu mudah melakukannya. Nah, itu benar tadi. Ketika kita mudah melakukannya, otomatis hasilnya itu juga dibandingkan dengan orang lain itu pasti akan lebih menonjol. Kalau kita melakukan sesuatu hal, kok banyak orang lain yang memuji, kok banyak orang lain menganggap kita itu bisa, nah berarti itulah yang
potensi Anda yang sesungguhnya. Itulah diri Anda yang sesungguhnya. Walaupun kadang Anda nggak merasakan hal itu. Pernah nggak Anda merasa seperti itu? Misalnya Anda dibilang, kamu tuh kok pinter banget sih ngomong gitu, misalnya. Terus Anda merasa bahwa, ah masa sih kayaknya ngomong biasa-biasa aja deh gitu ya. Kalau saya ngomong ya segini, inilah saya gitu ya. Nah, kalau Anda pernah merasa seperti itu, tolong perlu diperhatikan itu gitu ya. Atau tanyalah kepada orang lain, orang-orang terdekat kalian, kira-kira saya itu orangnya gimana ya gitu. Saya yakin itu akan lebih tahu. Atau mungkin Anda bertanya pada orang tua, karena bagaimanapun orang tua itu orang yang terlama yang mengenal diri kalian. Siapa tahu ketika Anda bertanya pada orang yang dekat dengan kalian terlama gitu ya, seumur hidup gitu ya, pasti dia lebih tahu dibandingkan teman, dibandingkan orang lain, dibandingkan saudara, dibandingkan dengan sahabat kalian gitu ya. Nah, itu juga penting itu untuk bertanya. Atau bahkan harapan-harapan orang tua gitu ya. Dulu pernah saya cerita bahwa ternyata ibu saya itu juga berharap saya jadi dosen gitu ya. Ternyata saya benar-benar jadi dosen gitu kan. Nah, itu contoh ya, contoh bagaimana harapan itu nyambung dengan apa yang kita lakukan. Oke. Jadi 3 hal mungkin yang paling bisa kita garis bawahi, sebuah minat itu benar-benar itu minat yang ada dalam diri kita, potensi kita, bukan minat ya karena hanya faktor lingkungan atau hanya faktor ikut-ikutan. Yang pertama adalah kita senang melakukannya itu, dan tidak hanya senang saja, kalau hanya kita senang saja itu bisa masuknya dalam hobi, itu masuknya bisa jadi hobi. Hanya hobi. Hobi itu melakukan kegiatan yang membuat kita tuh senang. Melakukan kegiatan yang dimana kita tuh enjoy melakukannya di waktu luang. Itulah hobi. Tetapi hanya senang saja. Kita nggak berpikir hasil kalau ngomong hobi. Misalnya, orang yang sudah hobinya seperti saya misalnya hobinya bersepeda pancal gitu. Ya saya hanya bersepeda saja, tujuan saya hanya aktivitas rutin, sehat, selesai gitu kan. Saya nggak berpikir bahwa saya harus berprestasi, saya harus menjadi atlet misalnya, saya harus menjadi juara, kan nggak juga. Ketika saya di jalan, di misalnya kalau ditanjakan, dikalahkan orang lain, ya sudah gitu ya, monggo gitu kan. Karena hobi saya itu, interest saya, minat saya itu hanya just fun saja, hanya untuk senang-senang saja, bukan untuk bukan itu sesuatu hal yang itu sebuah prestatif gitu ya. Nah, itu harus bisa membedakan antara hobi dan interest di sini, minat di sini. Nah, syarat kedua adalah yang harus bisa kita lihat itu adalah mungkin effortnya ya. Effortnya itu tadi keinginan untuk mencoba-coba itu besar. Kita tuh selalu kepikiran itu. Kalau kita tidak melakukan itu, kayaknya ada yang aneh dalam hidup itu misalnya. Nah, seperti saya misalnya kalau tidak goes sebulan sekali itu rasanya rindu gitu ya untuk pengen segera bisa goes lagi gitu. Ya sesibuk apapun gitu ya, selelah apapun saya gitu ya misalnya ya. Tapi karena itu sudah senang, ada dorongan yang besar untuk melakukan itu ya saya yakin secapek apapun ya saya akan meluangkan waktu untuk berolahraga itu gitu ya. Ini contoh diri saya bagaimana saya bisa meluangkan waktu saya untuk sebuah hobi gitu ya. Tapi itu hanya sekedar hobi gitu ya. Yang ketiga, selain ada dorongan yang kuat, yang ketiga itu adalah kita mudah melakukannya gitu. Misalnya ada orang yang suka hobinya, interestnya adalah menggambar. Bagi kalian menggambar orang itu sesuatu hal yang mudah sekali. Tapi bagi orang-orang tertentu menggambar orang itu sulitnya bukan main. Atau kebanyakan orang gambar orang itu sangat sulit gitu ya. Atau gambar yang atau Anda melakukan sesuatu hal yang Anda itu sangat mudah, tapi kebanyakan orang itu sangat sulit melakukan hal itu. Misalnya. Nah, berarti Anda punya interest yang besar di bidang itu. Dan tentunya interest itu juga harus dibuktikan dengan prestasi-prestasi seharusnya. Misalnya Anda lomba menjuarai ada pengakuan gitu ya. Nggak harus prestasi, tapi minimal ada pengakuan dari orang-orang di sekitar. Berarti Anda
terampil di bidang itulah, Anda menguasai kemampuan itulah, ya apapun itu kan. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Oke, coba kita lihat. Kalau pengelompokannya itu memang dibagi menjadi, tapi ini hanya contoh aja ya, ini hanya contoh aja bagaimana minat itu dikelompok-kelompokkan. Jadi ini bukan harus interest itu harus 6 ini, tidak, ini hanya sebagai contoh saja bahwa minat seseorang itu dikelompokkan menjadi 6 ini gitu ya. Nah, kira-kira Anda cocok yang mana nih? Nah, ini mau tanya ini saya. Mau tanya lagi. Kira-kira Anda yang tipe yang mana ini? Ya, saya jelaskan dulu ya. Tipe yang realistik itu lebih ke arah tipe-tipe orang yang kerja dengan mesin ya. Kerja yang dengan kinestetiknya gitu ya. Terus juga menggunakan keterampilan uh, apa kinestetiknya gitu ya, dan tentunya orang-orang yang suka bisa menyelesaikan masalah-masalah problem solving terkait dengan kerusakan-kerusakan di bidang tertentu gitu ya. Itulah orang realistis gitu ya. Orang realistis misalnya orang-orang mechanical, orang-orang yang arahnya ke fisik ya, arahnya ke keterampilannya itu bisa tampak, bisa dilihat gitu ya. Misalnya seorang petani itu kan tampak ya, kelihatan bagaimana dia kemampuan mencangkul, mengelola sawah dan seterusnya. Itu orang-orang realistis. Terus yang kedua adalah orang-orang investigasi. Investigasi itu lebih berbicara orang yang senang bekerja dengan data, orang yang senang analisis data, orang yang senang bagaimana mau mengolah data. Dan biasanya orang investigasi itu bekerja dengan di belakang layar, artinya bekerja dengan komputer saja, tidak berinteraksi dengan orang. Karena dia bekerja dengan data, otomatis ya berhadapan dengan komputer gitu ya, nggak berhadapan dengan orang. Itulah tipe-tipe orang investigasi. Terus yang ketiga, artistik ini lebih ke arah seni, ya, orang-orang yang menyukai seni, orang-orang yang memiliki kreativitas, orang-orang yang bebas gitu ya, yang nggak suka aturan, orang-orang yang penuh dengan ide baru, orang-orang yang sulit dikontrol gitu ya. Ya, jadi kalau ada mahasiswa saya yang sering berontak, ada mahasiswa saya yang nggak suka taat aturan, berarti itu bisa jadi orang yang kreatif, gitu ya. Orang yang, ya ini orang masuk orang yang nyeleneh, gitu ya. Orang Jawa itu bisa nyeleneh, orang estetik, orang seni. Apakah tipe situ? Dan yang keempat ini, nah ini ya seharusnya cocok banget dengan psikologi, ya seharusnya, tetapi kan nggak selalu ya. Apakah orang-orang yang suka training gitu ya, suka melakukan training itu kan berbagi ilmu, sharing gitu ya, diskusi, jejak pendapat gitu-gitu, konseling, suka mendengarkan orang lain, terus juga memiliki keterampilan apa berbicara yang bagus, public speaking yang bagus. Nah, apakah tipe-tipe seperti itu? Apa terus juga menjadi pribadi yang empatik gitu ya? Itulah orang-orang sosial. Terus yang keempat itu enterprising, itu lebih ke arah apa ya? Lebih ke orang yang suka influence, orang yang suka mempengaruhi orang lain. Nah, politisi kayaknya cocok di sini, enterprising. Orang yang bisa mempengaruhi orang lain, orang yang suka bekerja dengan orang lain, orang yang penuh dengan energi, orang yang pengen tampil gitu ya, pengen tampil bahwa dirinya itu, nah gitu. Itu orang-orang enterprising. Dan yang terakhir itu adalah orang-orang konvensional. Orang-orang konvensional itu orang-orang yang hampir mirip dengan investigasi, tetapi lebih ke administrasi saja. Tapi bukan analisis, tapi hanya collect data saja. Itu orang-orang konvensional. Ayo, kira-kira kalian yang mana ini? Gitu ya. Apakah realistis, investigasi, artistik, sosial, enterprising, atau konvensional? Chat aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa sih, gitu ya. Kira-kira apa dan apa alasannya Anda memilih artistik? Gitu. Bagaimana bisa melihat itu?
silahkan di chat. Saya pengen tahu psikologi ini, mahasiswa kelas H ini, perwalian saya ini banyak, kira-kira minatnya banyak kemana ya? Gitu. Kalau dilihat dari 6 ini. Masih masih bingung, masih ASCII ya. Antara sosial dan konvensional. Nah, oke, enggak apa-apa lah, enggak apa-apa kalau masih bingung, enggak apa-apa. Terus apa lagi yang lain? Kalau saya boleh bertanya ke ASCII ya, kira-kira mengapa Anda masih, apa yang Anda bingungkan antara sosial dan konvensional? Apa yang membuat Anda ragu? Boleh nggak? Open mic coba, atau nulis lagi nggak apa-apa kalau memang nggak memungkinkan open mic. Ya, baik Pak. Untuk sosial mungkin saya banyak berinteraksi dengan orang lain gitu Pak. Hmm, Dan beberapa tahun kebelakang ada pengalaman kayak mengajar anak SMP gitu Pak. Apa itu, kerja atau magang? Kerja sih Pak hitungnya itu. Woi, kerja sambil kuliah ya, luar biasa. Oke, Anda Itu sudah jadi guru ya berarti. Apa itu, ngajar apa? BK atau di MTS sih Pak. apa? Sebagai guru jadi, bukan BK ya? Enggak Pak, sebagai guru tapi posisinya saya megang data juga Kak. Bendahara juga Pak. Jadi ngajar iya, bendahara iya. Jadi makanya saya ambil sosial sama konvensional itu Pak. Oke, oke, oke. Oke, jadi konvensionalnya karena Anda suka hal-hal yang administratif ya. Iya Pak, dari misalnya dari tarik ke belakang lagi mungkin saya megang sekretaris di kepramukaan gitu Pak. Wah, Jadi saya benar-benar megang surat menyurat sampai wah. akhirnya di data bendahara juga saya megang juga. Jadi data juga saya ambil, tapi sosial juga tetap saya ambil. Oke, oke. Sederhananya gini aja. Kalau Anda membuat surat itu sering nggak melakukan kesalahan? Sering Pak. Nah, berarti belum 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 bidang Anda itu. Ayo. Kalau Anda Tapi sering melakukan kesalahan, nah berarti kan sebenarnya tipe Anda belum ke situ. Gitu ya. Kalau sering loh ya, ini katakan sering loh ya. Tapi kalau hanya sekali, dua kali, dari ribuan surat, misalnya dari 100 yang Anda buat cuma salah sekali, ya wajar lah, manusiawi. Manusia itu tempatnya salah. Tetapi kalau sering, nah berarti kan sebenarnya itu tidak menunjukkan diri Anda. Nah, saya nggak tahu ini seringnya, definisi sering kalian, sering Anda, seringnya ASCII itu seperti apa. Tapi kalau sering banget, misalnya dalam hal apa, administrasi ya, salah nomor, salah nama, salah tanggal, lupa belum ditambahi, tanggalnya belum diganti, misalnya nomornya belum diganti, nomornya diganti, gantian tahun belakangnya belum diganti, misalnya ya, misalnya itu berarti Anda tidak menunjukkan orang administratif gitu ya. Itu contoh ya. Tapi kalau Anda merasa bisa dan hampir hampir perfect, ya salah satu dua itu wajar karena mungkin keteledoran, karena kecapean misalnya, ya itu sesuatu yang wajar. Tapi ya tadi indikatornya yang pertama, nyaman nggak ketika menjalankan administrasi, ya kan, tadi loh indikator interest tadi loh. Kalau Anda nyaman bekerja entry data, membuat data itu senang sekali, menulis itu senang sekali, apalagi yang sifatnya rutinitas monoton itu senang, ya mungkin itu interest. Tapi kalau Anda sudah merasa terbebani, waduh loh kok gini-gini aja, waduh kok gini, dan apalagi juga ada kesalahan-kesalahan, nah itu perlu dipertanyakan lagi. Terus misalnya yang di sosial, ketika Anda menjadi guru itu bagaimana, ya kan? Anda enjoy enggak gitu ya menjadi guru itu, atau tertekan misalnya menghadapi mahasiswa, misalnya menghadapi siswa yang rame misalnya. Anda bagaimana? Tertantang atau malah justru menggerutu saja misalnya. Kalau gerutu saja berarti kan belum, bisa jadi itu bukan interest sekali ya. Tapi kalau tertantang, waduh gimana ya caranya? Besok saya coba gini, saya coba gini, saya coba gini. Nah, misalnya. Nah, berarti Anda punya tuh keterampilan di bidang itu. Kurang lebih gitu ya, ASCII ya. Bagaimana kita memilah-milah
minat gitu, sesuai dengan diri kalian atau bukan. Kalau jadi guru, Waski gimana perasaannya? Dulu itu ini sih Pak. Dulu saya jadi ada pelajaran yang eh, semacam mutiara bahasa Arab gitu Pak. Hmm, Jadi saya membuat beberapa misalnya hari ini pakai lagu apa, hari depannya saya pakai lagu apa gitu Pak. hmm. Jadi saya eh, buat pelajaran ke depan saya memikirkan lagu-lagu yang baru gitu Pak, kayak itu. Oke, artinya enjoy nggak menjalankan itu? Eh, Waktu itu sih saya enjoy sih Pak. Waktu itu. Kok ada waktu itunya nggak enak? Sekarang berarti enggak? Iya, soalnya sekarang saya nggak bergelut di dunia itu lagi Pak. Iya, karena Anda masuk kuliah ya. Oke, oke, oke. Ya enggak apa-apa, itu kan jadi pengalaman ya. Jadi pengalaman jadi guru gitu. Oke deh, itu pendapat Aski. Ayo yang lain, boleh deh berpendapat. Malam-malam ini kita cerita-cerita. Ini Rindi nih, artistik sama sosial. Nah, artistik, jadi bidang Rindi punya seni ya. Seninya di mana Rindi? Suka apa seni? Rindi. Kalau seni itu saya kan dulu sempat itu ya Pak ya, kayak suka nyanyi gitu. Hmm, Jadi sempet les, jadi itu suka. Terus sama kalau sekarang sih lebih ke kayak buat karya gitu, misal kayak menulis terus buat video-video hmm. gitu. Nah, nyanyi itu bisa bertahan lama nggak? Sampai sekarang masih pintar nyanyi nggak, Rindi? Jarang dilatih sih Pak. Nah, berarti kira-kira gimana kalau kita belajar dari Rindi ini? Kalau menurut Rindi sendiri, nyanyi itu interest Rindi yang sesungguhnya atau hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar mengikuti harapan orang tua misalnya? Ya kayaknya nggak tahu lah itu kenapa kok sampai les segala misalnya. Menurut Rindi gimana? Kalau menurut saya sih karena emang suka Pak, jadi saya punya apa ya, kayak suka sama Raisa gitu Pak. Jadi Hmm, kayak saya pengen jadi kayak dia gitu. hmm, Terus emang suka nyanyi juga sih. Terus dari video-video yang saya buat itu kayak tinggal karya yang saya buat itu juga ada unsur nyanyinya, nulis sama biasanya shoot video yang menurut saya bagus gitu. oke. Tetapi banyak yang bilang nggak lo nyanyi suara Rindi itu bagus? Alhamdulillah ya Pak. Jadi malu ya. Enggak apa-apa. Oke deh, kalau memang banyak yang bilang, banyak yang mengatakan atau di sosial media kan, di upload sosial media ya itu buat video-video itu kalau memang banyak pujian ya berarti memang potensi Rindi di situ gitu ya. Dan enggak apa-apa, lanjutkan saja gitu ya. Saya pernah punya kenalan itu penyanyi yang bahkan suami istri yang kemarin diundang di WMM itu ya, sampai diundang di WMM kemarin. Siapa sih? Afifiki lah, ya apa itu yang dia seneng cover lagu itu, Oh, ya ya tahu ya. di YouTube itu Pak. Di YouTube itu orang kapan hari itu nggak sengaja ketemu gitu, wah ketemu artis saya, aku tak kudain saya di depan rumah, wah saya ketemu artis YouTube tak gituin, saya ngomong gitu, wah bapak kok tahu, ya saya seneng lagu-lagunya gitu kan. Terus ternyata rumahnya di depan rumah saya itu, depan perumahan Bumi Asri, daerah situ ternyata rumahnya. Terus, Pak mampir Pak, loh di mana? Loh saya di sini. Oh, tetangga aja lah ternyata kalau gitu gitu. Saya beli nasi goreng kalau nggak salah. Ya saya ngobrol, tak gudoni gitu. Saya ngobrol-ngobrol akhirnya. Akhirnya kenal gitu ya. Tidak kenal di YouTube aja tapi kenal langsung. Nah, itu contoh ya, contoh bagaimana dia bisa hidup dari situ gitu ya. Walaupun memang dia cerita banyak, apalagi yang akhir-akhir ini banyak tantangannya mereka. Karena apa itu cover lagu kan mulai kena ya, kena copyright ya. Gara-gara siapa sih kemarin yang ada kasus yang copyright terus akhirnya semua kena itu. Nah, itu salah satu dampak juga. Tapi akhir-akhir ini saya lihat beliau berdua itu sudah mulai membuat lagu sendiri gitu ya. Dan dari situ dia bisa hidup loh, bayangin. Dari situ saja dan memang kebetulan suami istri, yang suami pintar gitar, yang istri pintar nyanyi, wes klop sudah gitu ya. Hidupnya ya sebatas itu dan kerjaannya ya gitu aja. Nah itu luar biasa itu ya. Tapi tentunya tetaplah ya kita ngelihatnya enak gitu ya. Tetapi kalau ternyata saya ngobrol banyak itu
kebetulan antrinya kemarin juga lama, akhirnya ngobrol kita banyak gitu ya, saya bersyukur juga. Akhirnya dia dapat cerita-cerita yang nggak enaknya. Saya malah justru saya pengen tahu yang nggak enaknya. Kalau enaknya kan saya nggak bertahan, nggak pengen gitu. Saya pengennya yang tantangannya apa sih gitu. Ternyata ya luar biasa. Perjuangannya itu luar biasa. Itu contoh ya, contoh bagaimana dari suka tadi gitu loh Rindi, dari ketertarikan terus pada akhirnya menjadi sebuah bisnis gitu ya. Rindi sudah seberapa banyak followernya? Sudah ribuan kah di apa Instagram atau di TikTok? Enggak, Pak. Oh, Kalau belum. saya sekarang nggak fokus nyanyi sih, Pak. Oh, Saya sekarang nggak itu. sekarang lebih fokus ke kreativitas di bisnis ya, Pak ya. Jadi saya tuangkan kreativitas saya di bisnis yang saya bangun. Wah, sudah punya bisnis Rindi ya? Ya, alhamdulillah, Pak. Bisnis Apa emas kalau boleh sekali. tahu? Eh, jadi saya tuh punya bisnis makanan. Hmm, Jadi saya namain Mas Tua gitu, Pak. Di Malang? Di Malang ya, Hmm, tapi masih online sih. iya. Belum ada tempat. Berarti suka masak dong? Suka, iya suka. Berarti yang masak Rindi atau pesan? Rindi sendiri? Saya sendiri ya, Oh. alhamdulillah. Lah, suka masak ini mulai kapan? Nah, kita ngomong minat ini ya. Saya nggak ngomong bisnisnya Rindi, wes. Saya gali minatnya Rindi dulu. Karena ini true Oh, story ceritanya ini. iya, True iya. story dari suka terus jadi bisnis gitu. Bisa cerita deh. Bukan Iya. bisnisnya tetapi bagaimana dari suka masak terus pada akhirnya jadi bisnis gitu. Bisa ceritakan nggak Rindi? Kalau masak itu karena kan di lingkungan saya itu Pak, orang tua saya Hmm. terutama ayah itu dia itu pencipta resep gitu Pak. Kayak Oh, semisal ya jadi kalau misal ada menu-menu yang pokoknya yang out of the box gitu Pak. Jadi pintar buat menu baru, nggak cuman nyontoh aja oh ini enak. Misal rawon gitu ya udah dimasak lagi jadi rawon. Tapi kalau ayah saya tuh bisa jadiin apa ya? Pokoknya menu yang baru gitu. Yang hmm, pokoknya menurut saya nggak sama-sama yang lain gitu lah. hmm. Kalau mama saya ya memang perempuan ya basicnya dia bisa masak terus akhirnya kan di rumah ini anak-anaknya di apa Ngikut ya gitu ya. diperlihatkan sama Hmm. orang-orang yang masak gitu jadi kakak adik sama saya ya mau nggak mau ya lihat orang masak terus jadinya tertarik gitu Pak. Mungkin karena lingkungannya. Oke, karena lingkungan akhirnya terbentuk senang dan akhirnya mencoba gitu ya. Iya. Berarti kalau bicara kemampuan masak, berarti Rindi sejak kecil sudah sering masak ya otomatis, sering bermain ya. Kalau anak kecil kan bermain ya, Iya. ikut-ikutan gitu kan sudah sesuatu yang wajar karena setiap hari mungkin orang tua masak gitu-gitu ya Rindi ya. Iya. Oke, Benar. oke. Itulah salah satu contoh ya buat teman-teman semua bahwa bagaimana sih ketertarikan itu terbentuk gitu ya. Ya memang iya awalnya dari lingkungan, tetapi kalau lingkungan itu terkondisikan dan kita terus mencoba, otomatis pengalaman-pengalaman itu akan masuk dalam diri kita dan kita pada akhirnya akan menyukai di bidang tertentu. Nah, itu contoh, contoh aja ya. Oke, seperti itu ya. Ini sedikit true story saja bagaimana kisah Rindi. Semoga sukses Rindi bisnisnya nanti di mata kuliah pas entrepreneur kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Jadi mata kuliahnya masih karir, jadi nggak cocok kalau saya pengen tahu bisnisnya itu. Iya Pak. Nanti boleh kapan-kapan saya kasih ke Pak Adi. Waduh, malah dikasih. Ya Nggak wes, apa-apa Pak. nah, nggak Biar apa. tahu. Aku nggak ngomong loh ya tadi ya. Iya iya Pak. Oke, oke, oke. Oke, ini ngomong minat gitu ya. Kita lanjutkan ya, ini itu interest. Mungkin ada pertanyaan mungkin dari interest ini. Karena ini penting sekali ya, bagaimana proses minat itu, apakah minat itu hanya sekedar faktor lingkungan atau benar-benar dari kita. Ya. Ada pertanyaan nggak? Atau mungkin saya pengen tanya ini, apakah ada di kelas ini yang punya cita-cita itu nggak berubah mulai dari SD lah. Kalau TK itu kan kayaknya masih mustahil lah. TK itu habis lihat dokter jadi dokter, habis lihat tentara jadi tentara. Tapi kalau mulai SD kan operasional konkretnya sudah jalan tuh gitu kan. Adakah yang konsisten dari SD itu saya pengen jadi apa dan sampai detik ini cita-cita itu masih ada dalam diri kalian? Adakah konsisten?
Nggak ada nih Pak, kayaknya nggak ada. Nggak ada ya ternyata ya. Itu terbukti bahwa nggak gampang ya, mengelola minat itu nggak gampang, mengidentifikasi minat itu nggak gampang. Nah itu salah satu, itulah yang menjadi kelemahan kita ya sebagai saya katakan warga Indonesia lah gitu. Karena apa? Pendidikan kita juga nggak arahnya ke sana gitu ya. Kalau ya mohon maaf ya bandingkan dengan luar negeri, luar negeri itu benar-benar bakat dan minat itu sesuatu hal yang sangat sangat penting sekali. Jadi sejak kecil itu anak sudah diidentifikasi minatnya kemana dan sudah difasilitasi sedemikian rupa sesuai dengan minatnya anak itu gitu. Ya mungkin ada satu dua ya. Karena lingkungan, benar, karena hampir semua karena lingkungan. Lingkungan yang berubah-ubah dan diri kita tidak pernah dihadapkan pada kamu tuh punya keterampilan di sini, disadarkan bahwa kamu tuh punya minat di sini, coba itu kembangkan dan didukung dengan fasilitas orang tua akan peduli, orang tua akan care terhadap itu kan. Kan tidak semua orang tua juga bisa sampai sejauh itu gitu. Saya sendiri aja walaupun saya seorang psikolog, saya paham tentang ini, saya memahami karakteristik anak saya juga masih bingungan karena minat anak saya itu juga berubah-ubah gitu ya. Saya fasilitas ini ternyata nggak bisa, ternyata nggak. Ini hanya minat karena teman, hanya minat karena YouTube. Karena lingkungan, memang yang mendistrak itu lingkungan. Tapi saya yakin ketika saya selalu memenuhi memfasilitasi apa yang dia inginkan, nanti ujung-ujungnya akan ketemu tuh yang paling lama yang mana tuh lah, itulah nanti akan ketemu interest anak saya itu di bidang apa, pasti akan ketemu nanti. Tapi memang proses yang panjang, memang nggak bisa langsung. Oke, itu yang mungkin bisa dipahami. Kalau memang ada, itulah yang menurut saya itulah yang harus dipertahankan dan jangan sampai hilang. Kalau memang ada ya interest kalian dari sekecil sudah punya kemampuan di situ dan usaha Anda untuk menuju ke situ itu sudah sangat besar. Ya, kalau memang ada itu ya itu bagus sekali gitu ya dan itu dorongan motivasi yang sangat besar, dorongan yang perlu dikembangkan terus jangan sampai hilang gitu ya. Ya banyaklah kisah-kisah kalau ya walaupun nggak ada di kelas ini, mungkin saya juga pernah dapat kisah-kisah yang bagaimana seorang sukses gitu ya, bahwa dia punya cita-cita itu sejak SD, itu sudah mulai cita-cita pengen jadi dokter misalnya. Ya sudah, setelah itu dia fokus terus apapun hidupnya itu selalu berpikir bahwa dia pengen jadi dokter gitu ya. Ya, nah akhirnya ya bener jadi dokter beneran gitu ya. Banyaklah true story yang kayak gitu, kisah-kisah yang mungkin bahkan sampai difilmkan ya, kapan hari yang film apa ya, Laskar Pelangi apalah gitu ya. Mungkin itu kan kisah-kisah nyata orang lain gitu ya. Atau banyaklah kisah-kisah yang bisa kita tiru gitu ya, bagaimana seorang anak gigih untuk mempertahankan menjadi seorang tertentu yang dia yakini bahwa itu nanti akan tercapai gitu ya. Kalau saya pernah membaca bukunya Pak Dahlan Iskan itu merinding ya membacanya gitu ya. Yang itu sepatu untuk Dahlan itu kalau nggak salah. Pak Dahlan itu pengen sepatu, kalau baca ceritanya terus story-nya itu pengen mendapatkan sepatu aja luar biasa perjuangannya gitu kan. Kadang ketika saya bandingkan dengan kondisi Pak Dahlan saat ini gitu ya misalnya ya, itu luar biasa gitu kan. Artinya kan hidup ini luar biasa ya, saya berpikirnya bahwa perjuangannya itu loh, yang kita lihat itu kan yang enak-enaknya saja gitu ya. Tapi perjuangannya itu kan kita nggak pernah melihat, setiap orang itu kan punya story sendiri-sendiri, punya perjuangan sendiri. Yang itu nggak semua orang tahu gitu ya. Nah itu contoh aja, salah satu true story yang perlu kita ilhami gitu ya. Atau yang lain, Anda punya cerita-cerita yang lain yang mungkin lebih bagus. Ini menarik, ini Ija ini. Oke, ya memang lingkungan itu juga berperan penting ya. Kadang karena pada kalau memang karena apa yang kita lihat setiap hari itu ya pasti akan menginternalisasi pada diri kita. Itu pasti gitu ya. Tergantung pada kemampuan individunya itu untuk segera untuk keberanian untuk menyesuaikan diri gitu ya. Untuk berani out of the box atau tidak, berani
keluar zona itu apa tidak gitu. Itu tergantung lagi pada diri kita. Kalau diri kita ya menikmati lingkungan itu dan menerima lingkungan itu sebagai memang ya sudah saya ditakdirkan seperti itu, ya jadinya ya seperti ya ceritanya Izah ini. Artinya kalau lingkungan kita guru, ya mungkin anaknya ya nggak jauh-jauh dari guru lah gitu misalnya. Anaknya kiai ya nggak jauh-jauh dari kiai lah misalnya ya. Misalnya. Ya walaupun ada sih anaknya kiai nggak jadi kiai kan ya ada tuh gitu ya. Tetapi ya ini kan nggak selalu gitu kan. Tinggal tergantung lagi pada pribadi individunya itu. Anaknya dosen kan anaknya belum tentu jadi dosen juga gitu ya. Walaupun memang kalau dilihat bisa jadi loh ya, proporsinya juga akan besar. Kecenderungan akan mirip lingkungan atau mirip orang tuanya itu ya mungkin aja gitu. Nah, ini menarik ini kalau kita lihat ya, kalau kita riset menarik ini. Apakah minat itu faktornya lebih banyak eksternal atau internal kalau di Indonesia ini? Nah, ini menarik ini kalau diteliti untuk menjadi sebuah skripsi ya. Nanti bisa Ijah teliti nanti, teliti tentang minat nanti. Mungkin belum banyak ya teliti tentang minat ini. Padahal ini sangat penting sekali kalau menurut saya. Oke, dari minat tadi mungkin bisa jadi digolongkan menjadi 3 ini ya. Ini penggolongan-penggolongan saja. Selain 6 tadi mungkin bisa digolongkan menjadi 3 ini. Apakah ada tipe yang mana nih gitu ya? Ada bekerja dengan data, informasi, ada bisa bekerja dengan orang lain, social support seperti psikolog seperti saya itu bekerja dengan orang lain, bekerja dengan Anda mahasiswa gitu ya. Menjadi jasa melayani, jadi psikolog bekerja dengan orang lain. Saat ini ada kasus kanjuruan, saya melayani orang-orang yang membutuhkan pendampingan, ya gitu-gitulah gitu ya, orang lain. Dan bekerja dengan analisa pikiran atau analisa kita gitu ya, logika cara berpikir dan seterusnya. Itu juga bisa daya imajinasi kita itu arahnya ke bagaimana kita bekerja dengan itu. Nah, tinggal Anda mau masuk yang mana gitu ya. Kalau Anda sudah mau mulai fokus, ya saya berharapnya Anda bisa fokus nanti ketika ngelamar kerja sesuai dengan bidang Anda self-assessment ini. Oke, kita lanjut yang skill. Kalau ada pertanyaan langsung aja di sela, enggak apa-apa ya. Setelah minat, itu adalah skill. Ya kan? Nah, skill ini bagaimana kita bisa mengetahui skill kita? Ya itu tadi yang saya katakan bahwa ketika Anda di bidang psikologi kira-kira ini kalau ini potensi apa yang harus Anda miliki yang sekiranya itu kegagalan potensi yang tidak sesuai dengan bidang psikologi kita misalnya. Tetapi nggak usah berkecil hati ya karena bidang kita psikologi itu termasuk bidang yang kemungkinan nggak akan mungkin dihapus agak akan mungkin tergantikan oleh orang lain. Apalagi dengan robot gitu ya. Nggak akan mungkin tergantikan dengan digital gitu ya. Karena kita hubungannya dengan orang. Nggak mungkin kita digantikan dengan robot, konseling dengan robot itu sepertinya nggak akan mungkin. Rasa empatinya pasti nggak akan bisa mewakili gitu ya. Sehingga kita harus bersyukur kalau kita mengambil ilmu psikologi atau prodi psikologi ini. Nah, terkait dengan skill ini berarti berbicaranya adalah hard skill dan soft skill. Nah, mungkin Anda sudah tahu ya. Kalau hard skill itu keterkaitan dengan skill-skill yang kelihatannya tampak gitu ya. Misalnya kemampuan mengoperasikan Office, misalnya Windows, misalnya keterampilan mengoperasikan kalau suka video berarti Adobe Premiere atau iMovie misalnya atau apapun lah gitu yang aplikasi-aplikasi yang bisa mengedit video. Keterampilan misalnya editing gambar, misalnya ada Photoshop misalnya atau Corel Draw membuat sebuah gambar misalnya. Itu tampak sekali, itu skill gitu ya, hard skill. Nah, kalau yang soft skill itu lebih ke arah ke pribadi yang lebih mendalam ya, misalnya kegigihan, komunikasi yang mungkin tidak tampak gitu ya, ketahanan dan seterusnya. Nah, mungkin Anda sudah tahu ya terkait dengan ini. Oke, ini terkait dengan skill.
Jadi secara gampangnya untuk melihat skill itu, Anda mudah melakukan di bidang itu hal tertentu, tapi bagi orang lain sulit. Itulah skill kalian. Itulah skill yang otentik di diri kalian. Ya, itu contoh. Ya, yang berikutnya yang akan saya explore adalah value. Nah, value ini bisa mempengaruhi bagaimana Anda mengambil sebuah keputusan untuk berkarir. Ya kan? Sebagai contoh ya, saya nggak tahu zaman sekarang apakah ada yang punya value seperti ini gitu ya. Misalnya, value saya adalah ketika nanti saya sudah besar, sudah berkeluarga, ini saya pribadi kemarin saya sebenarnya agak memaksakan ini kepada istri saya pada saat itu. Ini true story. Misalnya value saya adalah ketika saya bekerja itu ya saya pengen hidup itu ketika saya dengan istri ya eh, apa ya terus bertemu gitu ya. Oh ya maksimal kalau memang istri saya bekerja ya ndak harus kerja sampai kerja larut malam lah. Yang minimal saya batasi maksimal sampai jam 2 atau mungkin sampai jam 4 gitu ya. Normalnya orang bekerja. Ya saya ketika saya pulang ke kerja ya berharap ya bisa menemui istri saya gitu kan. Bukan yang value yang misalnya bekerja yang apa ya dalam rumah tangga yang long distance gitu ya, LDRan gitu. Saya nggak bisa gitu ya. Itu saya sampaikan gitu pada sebelum nikah itu. Ini cerita ya, cerita value. Nah, apa hubungan dengan karir ini sangat penting sekali gitu kan. Bahwa bagaimana saya kok punya value seperti itu ya karena mungkin saya pribadi dibesarkan dari keluarga yang kecil, keluarga petani yang setiap hari guyub rukun, setiap hari ketemu gitu kan. Ya aneh aja kalau nggak ketemu orang tua, nggak ketemu apa saudara ya aneh aja karena kita setiap hari ya ketemu misalnya. Kita nggak ada, orang tua saya nggak ada ceritanya tugas luar kota itu nggak ada ceritanya. Namanya orang petani gitu ya. Ini contoh, ini true story saja. Jadi begitu juga dengan kalian gitu ya. Nanti ke depan pasti punya value-value tertentu dan value itu harus Anda komunikasikan jauh-jauh hari dengan calon pasangan Anda nanti kalau Anda ini sudah arah ada yang mau serius gitu ya misalnya ya. Jangan sampai value Anda itu baru Anda utarakan setelah Anda menikah gitu ya dan iya kalau diterima oleh pasangan Anda tapi kalau enggak gitu apa enggak berantem habis-habisan itu nanti apa enggak menjadi masalah yang berarti itu nanti. Nah itu yang harus Anda pikirkan value ini. Misalnya value Anda, saya kalau besar kan ini seorang perempuan ini misalnya, saya ingin menjadi pekerja keras gitu ya. Apa itu namanya? Menjadi eh, workaholic gitu ya. Pekerja harus bisa bekerja sampai setinggi-tingginya. Karir saya harus sampai posisi manajer misalnya. Kalau Anda sudah punya value seperti itu dan kuat sekali itu dalam diri kalian, ya itu baik gitu ya, itu bagus menurut saya. Tetapi hati-hati karena Anda hidup dengan banyak, Anda nanti pada akhirnya akan hidup dengan orang lain. Apakah orang lain itu juga menerima value Anda gitu kan? Kalau menerima sih tidak masalah. Kalau nggak menerima, itu ya jadi masalah di kemudian hari. Banyak orang-orang yang ada masalah terkait dengan value ini dan pada akhirnya berdampak pada masalah keluarga yang berat, yang besar. Sebagai contoh misalnya ini pengalaman true story saya menangani kasus gitu ya. Ada seorang wanita gitu ya, wanita karir, dia sampai pelatihan-pelatihan itu sampai sampai ke luar negeri gitu ya. Sampai pelatihan itu kelasnya itu sudah kelas internasional, bukan kelas nasional saja. Dia sampai ikut seminar-seminar itu sampai luar negeri dan sehingga itu sering meninggalkan keluarga. Sedangkan kebetulan suaminya itu ya pengusaha wirausaha biasa setiap hari di rumah malah kebalik jadi akhirnya anak-anak itu lebih dekat dengan ayahnya dibandingkan dengan ibunya karena ibunya sering keluar sering melakukan rapat meeting dan sibuk sekali dan pada akhirnya setelah berjalan berapa puluh tahun mereka berdua itu mengalami ya ada sesuatu hal yang nggak sesuai, ada sesuatu hal yang nggak pas, gitu ya sudah mulai konflik, suami sudah mulai nggak sabar, menyalahkan, si istri juga merasa bahwa loh ini kan saya juga demi keluarga, wes macam-macam, ini panjang ceritanya.
Nah, itu salah satu contoh gitu ya, bagaimana value ini bagus, value itu baik, tetapi ingat bahwa value ini harus diutarakan, harus dikomunikasikan dengan banyak orang. Itu penting sekali. Itu dalam masih konteks keluarga. Belum nanti value itu kalau Anda sudah masuk di dunia pekerjaan. Apakah value-value Anda itu sesuai dengan orang-orang lingkungan pekerjaan kalian? Iya kalau sesuai, kalau enggak, gitu. Nah, kan jadi masalah itu. Ya, itu jadi hal yang penting terkait dengan value ini. Nah, value ini kalau kita lihat value ini dapatnya dari mana? Kenapa kok orang bisa sampai sekuat itu gitu ya? Bagaimana seorang wanita kok sampai punya value yang bahwa dia harus jadi wanita karir yang sukses yang harus setinggi-tingginya misalnya. Ya, balik lagi ya karena mungkin keluarga. Tadi seperti siapa yang suka masak tadi, lihat keluarganya sering tabari masak, akhirnya ketertarikan pada masak itu muncul. Yang pinter nyanyi atau yang pinter musik, orang tuanya mungkin basic musiknya juga tinggi, orang tuanya juga dulu sering main piano di rumahnya, punya piano atau punya sekedar punya gitar misalnya. Akhirnya mencontoh, diajari, bisa. Ya, itu kan keluarga, itu kan budaya lingkungan. Atau pendidikan, atau mulai dari pendidikan value itu karena pendidikan, mendapatkan pendidikan, terus mendapatkan value dari pendidikan itu juga bisa. Atau mungkin dari agama. Ya, agama kita menanamkan value-value yang mungkin sangat bagus kita ikuti. Apakah dari agama itu juga bisa. Atau mungkin dari apa ya fluktuatifnya kehidupan kalian, proses kehidupan kalian, masa kehidupan kalian, naik turunnya kehidupan kalian itu juga bisa dari situ dan seterusnya ya. Ini kita berbicara value. Jadi value ini akan menjadi tenaga yang kedua setelah minat. Menurut saya seperti itu. Setelah minat itu value. Nah, biasanya value ini memang tidak semua punya ya. Value mungkin di usia-usia saya itu sudah mulai berpikir value ya. Ya, di usia-usia dewasa akhir, dewasa tengah itu sudah mulai berbicara value. Mungkin ya kalau saya dulu bekerja di awal-awal ya orientasinya duit gitu ya. Orientasinya uang mungkin. Tapi kalau setelah sampai sejauh ini saya sudah sukses, uang sudah banyak misalnya, ya mungkin orientasinya sudah nggak uang lagi gitu ya. Value-nya sudah berbeda. Orientasinya sudah mungkin kebahagiaan atau value-nya adalah ketika melihat orang lain itu mendapatkan manfaatnya, nah gitu-gitu. Ya banyak lah yang bisa. Dan itu seharusnya terus berproses gitu ya, ndak monoton, ndak menetap gitu ya. Itu sebaiknya mungkin value itu terus mengikuti dari kehidupan kita. Ya tadi itu benar ada perubahan-perubahan dalam proses. Ada cobaan, ada kehidupan, macam-macam itu pasti akan membuahkan sebuah value dari diri seseorang itu. Oke, kurang lebih seperti itu terkait dengan value. Yang terakhir yang mau saya sampaikan, selain value itu juga memberikan kontribusi terhadap minat karir kalian. Yang terakhir adalah gaya kerja. Gaya kerja ini beda dengan minat. Gaya kerja itu beda dengan value. Gaya kerja ini beda dengan skill. Gaya kerja ini lebih ke arah proses. Bagaimana Anda menjalankan pekerjaan. Contoh gampangnya, ketika Anda dapat tugas dari saya, apakah Anda mengerjakan itu secara rigid, jauh-jauh hari Anda cicil gitu ya. Anda persiapkan, Anda punya planning gitu ya. Kalau tugasnya itu 1 minggu, berarti Anda punya planning 3 hari sebelumnya, 4 hari sebelumnya sudah mulai ada cicil. Gitu. Ataukah hanya sekedar ada tugas besok malamnya aja baru dikerjakan. Kerja SKS ya, sistem kerja semalam. Apakah hanya sebatas itu? Itulah work style. Itulah gaya kerja kalian. Ataukah misalnya selain itu ya, selain yang saya contohkan itu misalnya, kalau dalam tim ini, apakah gaya kerja Anda itu misalnya tipe pekerja atau tipe pemikir gitu kan? Itulah manusia, itulah individu, itulah gaya kerja. Ada orang-orang yang sangat terampil itu ketika diminta untuk memberikan ide-ide.
Tapi kalau dia diminta melakukan, nggak bisa. Gitu kan. Ada orang yang pintar dalam hal teknis, melakukan sesuatu hal, pokoknya terkait dengan teknis-teknis itu pintar sekali. Tapi kalau diminta pendapat, nggak bisa. Ketika ada masalah, bingung. Nah, itulah gaya kerja. Itulah yang dinamakan gaya kerja. Sehingga gaya kerja ini bisa diselesaikan dengan cara kita mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing di dalam sebuah tim. Itu yang harus ada gitu ya. Karena kita pasti tidak dipungkiri ya bahwa manusia itu unik gitu ya. Itu sesuatu definisi yang menurut saya setujui gitu ya. Saya pendapat sekali bahwa manusia itu unik. Unik yang dimaksud adalah pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kalau sudah berbeda, ketika manusia itu berbeda, justru malah itu letak keindahannya itu dari perbedaan-perbedaan itu. Dari perbedaan-perbedaan itu disatukan untuk menjadi sebuah tim yang solid. Itu sangat bagus sekali. Jangan sampai Anda misalnya bekerja dalam berorganisasi ya misalnya. Anda punya tim organisasi. Jangan sampai Anda milih anak buah itu yang pemikir semua. Nggak ada yang kerja nanti. Nggak ada yang bisa melakukan pekerjaan Anda nanti. Nggak ada yang pekerjaan nggak akan beres nanti. Karena apa? Semua pemikir semua. Ya, bertengkar aja nanti isinya. Hanya beda pendapat aja terus. Nggak dilakukan-lakukan. Karena semuanya pemikir. Nggak ada yang tipe yang pelaksana. Atau jangan kebalikan pelaksana aja, nggak ada ide. Akhirnya apapun kegiatannya kacau balau karena nggak tersistematis, nggak terencana, nggak bisa berjalan lancar. Karena apa? Ya hanya bekerja saja, hanya actionnya ya, tapi actionnya itu nggak sesuai perencanaan yang bagus. Nggak ada tujuan yang jelas, gitu ya. Karena apa? Ide-idenya nggak ada. Gitu. Itu contoh gitu ya, bagaimana work style ini bekerja. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada hal yang mau didiskusikan. Saya rasa cukup penjelasan saya. Tetapi jika ada kalian pengen bertanya tentang 4 hal tadi, bisa ditanyakan, yaitu terkait dengan interest, terkait dengan skill, value, dan work style. Saya tunggu dulu, siapa tahu masih berpikir, siapa tahu mau ada tanya tentang apa true story atau sampai sejauh ini belum punya minat misalnya. Mungkin ada ya yang Pak saya kok nggak tahu ya minat saya itu di mana sampai sebesar ini, sampai usia saya sejauh ini bisa. Ada mungkin? Kalian boleh lah ya minum-minum. Mungkin ada yang di kafe sambil minum kopinya. Kalian tuh sehari gitu ada waktu kosong nggak? Ada waktu yang banyak, sedikit ininya nggak? Ini